Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nisrina dari kelas 4 KPIB Universitas Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester matkul manajemen cetak, dan selamat menonton. Oke, jadi di sini saya akan menjawab beberapa soal dari Pak dosen. Nah, yang pertama, menurut saya, pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini didominasi oleh beberapa konglomerasi media yang memiliki beragam jenis media dalam naungan mereka. Sebagai contoh, beberapa perusahaan media yang dominan di Indonesia adalah Kompas Group, Jawa Post Group, dan Media Bina Tenggara, yang memiliki kontrol dominan terhadap pasar media di Indonesia yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi agenda publik dan pendapatan masyarakat. Next. Soal yang nomor 2. Pemangku kepentingan eksternal adalah pihak yang tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan. Berikut beberapa pemangku kepentingan eksternal dalam industri massa di Indonesia. Ya, yang pertama ada pemerintah. Peran pemerintah dalam industri media massa di Indonesia mengatur dan mengawasi industri media dan pembuatan kebijakan media serta bertanggung jawab dalam menjaga kebebasan pers. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat berperan mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan yang berpengaruh untuk jumlah pendapatan dan konsumsi. Yang ketiga media massa. Mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan serta menyediakan platform untuk komunikasi dengan masyarakat. Yang keempat, karyawan. Karyawan membantu dalam pengembangan produk dan layanan. Dan yang terakhir ada regulator. Regulator mempengaruhi operasi perusahaan serta pajak, peraturan perdagangan, dan kebijakan publik. Oke, kita bahas soal yang nomor 3. Menurut saya, model yang paling efisien dalam menekan biaya produksi adalah model subscription. Karena model ini memungkinkan perusahaan media massa untuk menerima pembayaran teratur dan terjangkau oleh pembeli. Dengan model ini, perusahaan media massa dapat menjamin pendapatan yang stabil dan terjangkau. Soal yang terakhir, memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang itu menurut saya dan yang saya cari ada 4. Segmentasi pasar. Yang pertama ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen membantu dalam menyusun strategi konten yang tepat dan memahami pola perilaku konsumen di dunia digital. Yang kedua, teknologi dan platform. Mengidentifikasi preferensi teknologi dan platform yang digunakan audiens. Yang ketiga, minat dan kebutuhan. Memahami minat dan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh audiens yang dapat membantu dalam menyajikan konten yang relevan dan memberikan solusi yang berguna bagi mereka. Yang keempat, interaksi dan umpan balik. Membantu dalam memahami kebutuhan dan keinginan mereka secara lebih mendalam.